Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan kognitif. Kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Tahapan perkembangan kognitif menurut ahli. Menurut Jean Piaget, anak-anak ini melewati serangkaian tahap perkembangan kognitif. Nah, ada 4 tahap menurut Jean Piaget, yaitu tahap yang pertama adalah tahap fase sensorimotor, di mana fase ini dimulai pada masa kanak-kanak, yaitu 0 sampai 2 tahun. Ketika fase ini, konsep kepramanan objek mulai berkembang dan secara bertahap berpindah dari perilaku refleksif ke perilaku yang diarahkan pada tujuan. Kemudian yang kedua, tahapan pra-operasional, yaitu dimulai dari 2 sampai 7 tahun, di mana tahap ini merupakan tahap pemikiran simbolik daripada tahap sensorimotor. Kemudian yang ketiga, tahap operasi konkret, di mana dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Kemampuan berpikir logis telah meningkat pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Cara berpikir dan segala perbuatannya sudah logis, yang dapat dilakukan berdasarkan objek atau peristiwa yang dialami langsung oleh anak. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahap operasi formal, dimulai dari 11 tahun sampai dewasa. Nah, pada tahap ini perkembangan kognitif pada dewasa awal secara umum ketika anak sudah mencapai tahap ini. Mereka memperoleh kemampuan berpikir abstrak dengan memanipulasi pikiran mereka di kepala mereka tanpa memanipulasi nyata. Implikasi perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Implikasi teori belajar dalam pembelajaran diantaranya, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Pada dasarnya, proses pembelajaran adalah suatu sistem. Artinya, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh salah satu faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan komprehensif dari berbagai faktor yang ada. Implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir peserta didik berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, peserta didik akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari peserta didik hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar peserta didik belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas, peserta didik hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, bagaimana peran guru memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik? Secara ilmiah, perkembangan kognitif siswa berbeda-beda dan tidak dapat berkembang dengan sendirinya pada siswa. Dalam mengembangkan kognitif, guru harus mampu meningkatkan wawasan pemikiran yang luas pada siswanya. Melakukan berbagai pendekatan pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan kognitif siswanya. Guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Di sini, guru berperan selalu dituntut untuk memberikan arahan pada anak dalam setiap pembelajarannya. Supaya pembelajaran lebih mengena dan melekat pada otak anak, guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama yaitu guru dapat melakukan kegiatan belajar tentang kemampuan-kemampuan baru, menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran lancar, serta kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil. Baik, salah satu contoh penelitian nyata yang dimana penerapan pembelajaran matematika anak usia dini di RA Muslimat Nu 071 Trisono Babadan Ponorogo, yaitu matematika untuk anak usia dini adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif
Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan yang mengacu pada Permendikbud dalam pembelajaran matematika di era Trisono Bapa dan Ponorogo. Yang pertama adalah mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian ada mencocokkan benda dengan pasangannya, mencocokkan benda dengan berdasarkan warna dan bentuk. Kemudian yang kedua ada mengurutkan benda berdasarkan ukuran besar kecil, panjang pendek, tinggi rendah, ataupun mengenal perbandingan berdasarkan ukuran, misalkan lebih dari, kurang dari, atau paling atau ter. Kemudian ada yang ketiga, membilang banyak benda, di mana gambar dan lambang bilangan menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Nah, itulah kemudian ada kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya itu ada perkembangan kognitif memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan berpikir kompleks anak berkembang seiring berjalannya waktu. Kemudian memainkan peran kunci dalam pembelajaran dan menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.